sih. Oh ya, sebentar. Saya nyalakan dulu mikrofonnya. Sebentar, Pak Ramsi. Loh, kok mikrofonnya mati? Udah? Oke, silakan Pak Ramsi. Ya, aku sangat menghormati yang Bapak katakan. Aku juga percaya kepada firman Tuhan. Aku juga evangelis, Pak. Bukan hanya baca, tapi aku juga menulis buku-buku tentang akhir zaman. Dan aku tahu yang aku menjelaskan. Suara damai buat saya lebih besar pada suara perang. Aku tahu Israel di Timur Tengah sendiri ada banyak yang benci, ada banyak musuh. Soal Hezbollah, ya, Hezbollah itu special case karena Hezbollah itu di bawah Iran. Saya sudah menjelaskan kalau ingat dari pertama aku sebut nama Persia, Iran. So jadi Hezbollah itu seperti tentara Iran di Timur Tengah. So jadi tidak usah komen tentang sesuatu itu. Tapi Pak, kalau aku orang Israel, aku tinggal di Yerusalem, dari border yang paling selatan dari Eilat, yang border Aqaba namanya, sampai utara. Tahu Papa, berbatasan Israel begini, sama ini Jordan, ini Israel, dekat. Dari selatan sampai utara tidak ada satu tentara. Tahu kenapa? Karena ada agreement antara Israel dan Jordan. Maksud saya, mereka bisa agreement sama negara-negara Arab, ya, yang kita katakan itu mustahil mungkin 2 tahun yang lalu antara Arab Saudi, Qatar, Bahrain, Emirates sudah real, sudah reality hari ini. So jadi ya yang Bapak katakan, tapi jangan lupa juga waktu menjelaskan tentang firman Tuhan, Bapak menjelaskan sama orang yang kurang percaya kepada firman Tuhan, itu juga masalah kita. Papa katakan bangsa pilihan Tuhan, tapi yang lain kurang percaya. Jadi bagaimana? So harus ada average waktu menjelaskan. Bukan hanya Israel harus siap pada musuh. No. Ada suara damai sekarang. Buktinya ada di Yerusalem sekarang. Saya sudah katakan ceasefire, setelah ceasefire semua sudah berdamai. Dan baru hari ini di channel saya ada video, namanya video itu Jerusalem After Tensions or Jerusalem udah kembali normal. So jadi ini yang luar biasa, ini yang kita perlu, suara damai. Menurut saya, menurut gereja saya, menurut orang Israel, bukan hanya Arab, Yahudi, Muslim, Kristen bersuara, kami perlu damai. Itu aja, karena Yerusalem adalah kota damai. Yang lain yang Bapak katakan, luar biasa. Aku tidak usah komen. Ini menurut saya, kalau mungkin aku salah, mungkin aku tidak katakan aku adalah nabi atau malaikat. So jadi hanya aku share yang saya percaya, yang saya berdoa, itu aja. Oke. Ini kita sambung ke Pak Jenderal dulu ya, Pak Jenderal tadi, Pak Mungkin Jenderal Pak Tobing. pertanyaan terakhir ya. Ya. Boleh? Ya, oke Pak Jenderal Tobing mana nih? Silakan dinyalakan mikrofonnya, Pak. Mikrofonnya coba. Ya, sudah. Sudah ya, udah bisa dengar? Sudah. Pak Ramsi. Haleluya. Haleluya. Saya ada pertanyaannya. Kebetulan di Indonesia ini juga terjadi konflik ya, di terbelah dua masalah penyebutan nama Allah atau Yahweh. Ya. Anda kebetulan kan Arab Kristen. Bagaimana Arab Kristen di sana menyebut nama Tuhan, sosok Yahweh atau sosok Allah? Kemudian bagaimana pula dengan orang Yahudi Kristen Yahudi? Mereka menyebut nama Tuhannya Allah atau Yahweh. Nah ini pertanyaan ini kenapa di Indonesia juga terjadi konflik, karena saya juga kadang-kadang bingung gitu loh. Mana sosok yang harus saya sembah, nama yang harus saya sembah, karena nama ini penting. Oke, itu aja pertanyaan singkat lah. Oke Pak, so jadi itu tergantung mau pakai bahasa yang asli atau bahasa translation. Kalau bahasa translation ada Allah, kitab suci bahasa Arab ada Allah. So jadi yang di Indonesia atau kitab suci yang di Indonesia itu ditranslate dari bahasa Arab, karena dalam bahasa Arab mereka masih pakai nama Allah, di Indonesia masih pakai nama Allah.
Jadi banyak yang tidak mau terima sesuatu itu. Sekarang katakan Jehovah atau Yahweh atau Elohim. Kalau bahasa yang asli itu beda. So Allah itu translation bukan yang asli. Tapi buat saya, kalau tanya saya sendiri, Tuhan dia baca bahasa hati kamu, bukan bahasa mulut kamu atau lidah kamu. So jadi, ya mungkin lebih bagus kalau saya pakai bahasa yang asli Elohim atau Jehovah atau Chai. Tapi kalau saya katakan Allah, dan maksud saya di dalam Elohim, tidak artinya aku tidak masuk kerajaan surga. Ini yang menurut saya yang di Indonesia, karena aku sudah dengar, oh yang katakan Allah tidak akan diselamatkan, bla bla bla, yang tidak pakai bahasa roh tidak akan diselamatkan. Menurut saya, Tuhan baca hati kamu, bukan baca mulut kamu. So jadi kalau maksudmu itu Elohim, tak apa-apa. Tapi kalau bisa belajar bagaimana pakai bahasa asli, ya itu lebih bagus pasti, lebih jauh bagus. Tapi mungkin susah karena ini harus ganti firman Tuhan dulu. Kemudian bisa belajar pelan-pelan. Oke, luar biasa. Enggak, Pak Paul? Gimana Pak Jenderal? Saya ada udah selesai belum kan? Boleh bertanya satu lagi. Iya Pak Jenderal. Pak Ramsi, kenapa Tuhan mengatakan di Perjanjian Lama tidak ada nama lain di kolong langit ini yang bisa menyelamatkan? Kalau ada di kitab Perjanjian Lama bahwa tidak ada nama lain di kolong langit ini yang bisa menyelamatkan. Nama Tuhan maksudmu? Ya, nama Tuhan ya. Tapi nama Tuhan banyak ada dalam firman Tuhan. Bukan satu. Ya, oke. Di kitab Tawarikh pasal... Itu yang Pak Jenderal maksud itu ngambil dari Kisah Rasul 4 ayat 12 maksudnya Pak Jenderal. Oke lah. Oh. Di Perjanjian Baru maupun di Perjanjian Lama kan ada nama itu. Tidak ada nama lain di kolong langit ini, ada kalau nggak salah di Perjanjian Lama ya. Tapi ini memang menjadi konflik ya, menjadi konflik di antara kita. Karena apa? Karena di negara ini seolah-olah kalau kita menyebut nama Allah, ya sama dengan saudara kita sebelah. Tuhannya sama gitu loh. Padahal Tuhannya berbeda. Tapi nama sama. Nah ini yang begini ini yang menjadi persoalan juga di anak bangsa ini. Makanya muncullah istilah Allah kok beranak. Terus siapa bidannya? Karena menurut mereka, ya di kitab suci mereka itu Allah itu tidak beranak. Nah ini kan jadi konflik paradigma gitu loh, konflik terminologi. Nah ini kebetulan ada kesempatan saya bertanya karena saya belum pernah ke sana ya, apalagi saya nggak punya teman orang Arab gitu loh. Ya itu sajalah pertanyaan saya. Terima kasih. Oke. Nanti kalau Pak Ramsi sudah keluar mungkin ada beberapa yang perlu kita bahas. Nanti Pak Ramsi mau ke Indonesia, Pak Jenderal, nanti nginep di rumah Pak Jenderal aja, biar satu malam bisa ditanya-tanya itu Pak Jenderal tentang nama Jehovah. Pasukan saya lengkap. Ya, nanti dikawal. Nanti Pak Ramsi kalau datang ke Indonesia yang kawal kolonel itu nanti Pak Ramsi. Ini pasti kalau Allah dalam kitab suci itu adalah translation. Dengar yang saya sudah katakan Pak. Saya tidak katakan itu yang otentik. Yang otentik untuk pakai nama yang asli, bukan yang translation. Tapi buat Tuhan, dia baca bahasa hatimu. Kalau aku panggil Tuhan sayang, ada lagu sayang, sayang, disayang, ini maksudnya siapa? Aku panggil Tuhan, artinya aku salah kalau panggil Tuhan begitu. Tuhan dia baca bahasa hati. Lebih baik untuk pakai bahasa yang asli. Tapi proses ini, tahu anak-anak lahir, baca firman Tuhan, dan dalamnya ada kata-kata, ada kata Allah. Itu yang bukan yang itu translation, bukan yang dalam firman Tuhan. Yang Elohim. So Allah dari Elohim. Maksud saya proses ini harus mulai dari gereja, harus ada translation baru. So translation baru ini harus tetap setiap gereja ajarkan, pelan-pelan generasi yang baru bisa belajar. Tapi untuk ganti orang tua, umurnya 70 tahun sudah baca firman Tuhan. Dan dia selalu katakan Allah. Dan dia ke gereja dan pendeta di sana katakan kamu tidak akan diselamatkan.
karena 70 tahun pakai nama Allah. No, aku tidak katakan begitu. So harus ada proses pelan-pelan bisa juga maju untuk translation yang baru. Aku sudah lihat ada translation baru namanya Sword, aku belum cek, tapi masalah translation bukan hanya nama Allah. Seperti kalau kamu ke Israel. Aku tanya Bapak Ibu semua, waktu Zakheus, ini pertanyaan sangat lucu. Waktu Zakheus naik ke pohon, apa namanya pohon itu? Pohon ara, ya? Sangat salah. Ini translation salah. Yalah, aku bawa kamu ke Jericho, akan lihat pohon yang di sana namanya Sycamore. Kenapa ditranslate ara? Karena yang translate firman Tuhan yang salah, bukan firman Tuhan. Itu yang maksud saya. So jadi kalau saya ikut cerita pohon ara, ikut Matius pasal 21 ayat 18 ke atas, waktu Tuhan Yesus minggu itu pohon namanya ara, yang translation dalam bahasa Inggris fig tree. Tapi waktu Zakheus naik, dia naik ke pohon namanya Sycamore. Bagaimana dua-duanya sudah adalah ara? Karena translation firman Tuhan bahasa Indonesia yang salah. So ini yang proses yang saya sudah katakan. Harus mulai proses, bukan datang, oi, jangan bilang ara, itu salah. Mereka bingung karena di Lukas pasal 19 mereka baca ara. So harus ada translation baru diumumkan di gereja-gereja, baru mereka atau peserta atau jemaat bisa belajar pelan-pelan. Itu maksud saya. Sebentar, itu translate-nya dari Sycamore ya? Iya, Sycamorean ya, betul ya? Bukan Kalau ara, bahasa Inggris, ya, bukan Sycamorean, betul. Sycamore. Iya, Sycamore. Wah, luar biasa ini. Nanti aku send you via Pakasdin gambar dua-duanya. Sycamore dan fig. Akan lihat ini beda sekali. Bagaimana jadi satu dalam firman Tuhan? Itu translation. Iya. Sycamore. Oke, Pak Ramsi, luar biasa sekali buat meluangkan waktunya.